Hai Dekers, ketemu lagi dengan Teacher Cicil. Di video kali ini Teacher bakal jelasin tentang dimensi 3 mengenai jarak titik ke bidang. Di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya Teacher udah menjelaskan tentang jarak titik ke titik dengan jarak titik ke garis. Yuk kita langsung aja. Ya. Bagaimana jarak titik ke bidang? Jika Teacher logikakan seperti ini. Jika ada suatu titik, kemudian ada suatu bidang, ya ini bidangnya. Bidang itu bisa sebuah benda, bisa suatu tempat ya. Berarti jaraknya kamu proyeksikan tegak lurus dengan titik tersebut ya. Berarti ini kalau teacher tegak luruskan, gambarnya bisa seperti ini. Yang ini. Ya, berarti ini garisnya ngadep ke situ dengan bentuknya tegak lurus. Oke. Ya, kalau di logika kan lebih sederhananya ya. Yang lebih sederhananya misalnya kita dengan tembok ya. Misalnya ini teacher. Ya, misalkan ini teacher, kemudian di sini ada tembok atau dinding. Ya, di sini ada dinding, kemudian dindingnya ya, artinya jarak dari teacher berdiri ke dinding ya, jarak dari teacher berdiri posisi teacher berdiri ke dinding adalah yang tegak lurusnya. Kalau teacher gambarkan yang ini. Ya, bikinkan dia tegak lurus sehingga jarak antara teacher dengan dinding ini ya, misalkan saja yang garis ini dinding. Ya, berarti jarak antara teacher dengan dindingnya adalah garis tegak lurus. Gimana maksudnya, Cer? Yuk kita langsung aja ke soal. Perhatikan, diketahui ini sebuah kubus dengan nama seperti biasa. Ya, teacher bakal menamakannya dengan kubus ABCD, EF, GH. Ya. Untuk soal yang pertama, contoh soalnya, tentukan jarak titik G ke bidang ABCD. Ya. Gimana caranya, Cer? Perhatikan, di sini ada titik G. Ya. Di sini ada titik G, kemudian bidangnya adalah bidang ABCD yang ini. Ya, dimisalkan ya, berarti jarak antara titik G ke bidang ABCD adalah tinggal tarik garis lurus ke bawah. Ya, berarti ini jaraknya. Cari yang tegak lurus terhadap bidangnya. Artinya jarak titik G ke bidang ABCD adalah garis GC. Ya, adalah garis GC. Sehingga kalau misalnya diketahui rusuknya 8 cm, berarti GC juga 8 cm. Sampai sini paham ya? Oke, teacher lanjutkan. Teacher lanjutkan dengan contoh selain ini. Teacher contohkan dengan soal yang kedua. Soal kedua itu jarak titik G ke bidang BDHF. Gimana nih Cer bidang BDHF? Ya, teacher gambarkan dulu bidang BDHF. BDHF ya, bidang BDHF kalau teacher gambarkan
yang ini. Ya, kelihatan ya bidangnya, bidang antara G dengan BDHF. Sehingga untuk kita mencari tegak lurusnya, ya, mencari tegak lurusnya tinggal tarik nih garis G ke E. G ke E. Yuk kita tarik garis dari G ke E. Sehingga didapat tengah-tengahnya ini titik O. Jadi jarak antara titik G ke bidang BDHF adalah titik garis GO. Jadi kalau misalnya sisinya 8 cm, di pertemuan sebelumnya GE merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Artinya kalau diagonal sisi, kalau GE artinya ini sama dengan 8 akar 2. Berarti kalau GO-nya setengah dari GE ya. Setengah dari GE. Sehingga ini sama dengan setengah kali 8 akar 2. Berarti jawabannya 4 akar 2. Langsung aja. Oke. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, jarak titik E ke bidang BCD. Kita hapus dulu. Ya, jarak titik E ke bidang BCD. BCD yang ini. Nah, jaraknya gimana, Car? Ya, jika tidak dalam satu tempat ya, berarti teacher bisa memperpanjang BCD-nya atau memperluas BCD-nya menjadi ABCD yang ini. Teacher perluas jadi bidang ini. Jadi tidak boleh E ke sini. Kenapa E ke sini bukan tegak lurus ya? Ingat, setiap jarak atau proyeksinya itu harus tegak lurus. Sehingga jarak E ke bidang BCD adalah yang garis EA. Ya, logikanya seperti ini. Ya, misalkan teacher mempunyai sebuah buku, atau ini adalah bidangnya. Ya, ini bidangnya. Ini bidangnya. Ya, kemudian teacher berada di depannya. Ya, misalnya depannya seperti ini. Jadi kalau misalnya teacher tidak bertemu seperti ini, ya, jarak antara bidang ini dengan bidang ini dengan titik ini. Kalau misalnya teacher tarik garis lurus ke sini, tidak mungkin, ya, atau teacher tarik garis lurus ke sini tidak bisa, ya, karena bidang itu dia harus jaraknya tegak lurus. Kalau miring ke sini berarti tidak tegak lurus ya. Artinya kita boleh menggeser bidangnya ke sebelah sini. Sehingga dia bisa bertemu tegak lurus. Jadi tegak lurusnya tinggal dibikin garis. Jadi untuk bidang yang ini, ya, jadi untuk titik E ini ke bidang BCD, kalau misalnya you tarik garis lurus E ke garisnya tidak bisa secara langsung, sehingga BCD-nya harus kamu perluas dulu. Oke, sekian dari teacher. Mudah-mudahan paham. Sekian dari teacher, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.